Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi untuk belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Walaupun kita belajar dengan cara yang berbeda hari ini, kalian di rumah harus tetap semangat. Ingat, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan, kita juga selalu diberikan kesehatan. Belajar kita juga hari ini lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita hari ini mau ngapain ya, Miss? Gitu ya. Kita hari ini mau belajar secara online melalui video pembelajaran. Ini caranya berbeda dengan hari yang kemarin. Untuk hari ini, Miss akan memberikan materi-materi melalui video pembelajaran. Kemudian kalian pelajari di rumah melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian nanti bisa menghubungi Miss. Oke? Kita akan mulai untuk materi kelas 2, yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan. Kalian bisa siapkan buku kalian di halaman 106. Oke? Di halaman 106 apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang laporan sederhana. Nah, laporan sederhana ini akan kita pelajari ada 3 macam. Yang pertama, ada ciri hewan. Yang kedua, ada ciri tumbuhan. Yang ketiga, ada menulis laporan. Oke, yang pertama kalian buka di halaman 107. Ingat, kita selalu harus menggarisbawahi kata-kata yang penting pada teks ini. Teks yang pertama akan dibacakan yaitu ayo mengenal laporan sederhana. Ayo menyebutkan ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kalian. Hewan yang satu dan hewan yang lainnya berbeda. Misalnya, kamu melihat burung, dia akan berbeda ciri-cirinya dengan gajah, ya enggak? Hewan memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalian bisa garis bawahi pada kalimat atau kata hewan memiliki ciri-ciri sehingga dapat dibedakan antara satu yang lainnya. Kalian bisa kasih garis bawah seperti biasa atau kalian bisa kasih tanda kotak. Oke. Ayo tebak hewan apakah ini? Hewan ini berkaki 4. Badannya besar. Hewan ini mempunyai hidung yang panjang. Hewan ini memiliki telinga yang lebar. Apakah nama hewan ini? Kalau kalian tahu jawabannya, segera ditulis di buku kalian. Sudah? Yang nomor 2. Hewan ini kecil. Makanannya adalah gula. Mereka dapat berjalan dan juga berbaris dengan lurus. Apakah nama hewan ini? Temukan jawabannya, lalu kalian bisa tulis di buku kalian. Yang nomor 3, hewan ini berkaki 4, rambutnya lebat. Ya, banyak orang memelihara hewan ini. Makanan kesukaannya ikan. Hewan ini suka mengejar tikus. Kalian bisa lihat gambarnya. Apakah nama hewan ini? Yang nomor 4, hewan ini berkaki 2. Hewan ini dapat bertelur. Ya, kita sudah mempelajari hewan-hewan yang bisa bertelur. Hewan ini suka berkokok. Gampang sekali ini. Makanan kesukaannya yaitu biji-bijian. Banyak orang memelihara hewan ini. Apakah hewan ini? Tuliskan. Ingat, kita belajar bahasa Indonesia, jadi tulisannya harus yang rapi ya. Oke, nomor 5. Hewan ini mempunyai sayap. Ya, hewan ini dapat terbang. Hewan ini hidup di sarang yang terdapat di pohon. Memiliki paruh.
Lalu, makanan kesukaannya yaitu biji-bijian. Kadang hewan ini juga dijadikan sebagai hewan peliharaan. Apakah nama hewan ini? Sudah mudah sekali bukan untuk mempelajari ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri hewan akan mudah kalian lihat jika kalian perhatikan melalui mata, ya. Ciri-ciri fisik, kita sudah belajar tentang ciri-ciri fisik. Hewan itu bisa dibedakan melalui ciri-ciri fisiknya. Lihat, kemudian bedanya apa ya? Kalau kalian sudah bisa mengamati dengan baik, kalian akan bisa membedakan hewan apakah itu. Poin pertama, materi kita sudah kita bahas. Yang kedua adalah ciri tumbuhan. Ini yang akan kita pelajari hari ini sebagai materi yang kedua. Ayah menyebutkan ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan sama seperti hewan. Tumbuhan yang satu dan tumbuhan yang lainnya memiliki perbedaan. Perhatikan gambar berikut pada halaman 109. Coba sebutkan ciri-ciri tumbuhan berikut ini. Contohnya, itu ada pohon apa ya? Pohonnya lebat tuh. Warna buahnya kuning-kuning. Ini pohon jeruk. Daunnya rimbun. Daunnya berwarna hijau. Batangnya tidak terlalu tinggi. Kalau tadi pada materi yang pertama, ciri-ciri hewan, kalian sudah disediakan banyak ciri-cirinya, terus kalian menebak apa nama hewannya. Kalau materi yang kedua tentang ciri-ciri tumbuhan, kalian disediakan gambar, kemudian kalian menuliskan ciri-cirinya sesuai dengan hal yang kalian ketahui. Jadi sudah bilang, perhatikan dulu, kemudian tulis, oke? Ya, tetap semangat, oke? Yang di sana tetap semangat. Ini pohon pisang, soal yang pertama. Kalian bisa tulis, kira-kira daunnya bagaimana? Buahnya, tinggi pohonnya, batangnya bagaimana? Kalian bisa tulis seperti itu. Yang kedua, ini pohon mawar. Sama seperti di nomor 1 atau contoh tadi di pohon jeruk. Kalian bisa menuliskan bagaimana warna bunganya, bagaimana daunnya, bagaimana tinggi pohonnya, bagaimana dengan batangnya. Kalian bisa tulis di situ. Oke, mudah sekali bukan? Kasih kesempatan untuk menulis terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menulis laporan. Pada halaman 110, kalian harus membaca dan memahami laporan sederhana terlebih dahulu. Oke, kita baca bersama-sama. Kamu sudah menyebutkan ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri yang sudah kamu tulis, itu yang disebut laporan sederhana. Kata laporan sederhana, ayo kita beri kotak. Seperti biasa, yang kita beri kotak ini adalah hal yang penting, ya. Bacalah contoh laporan hasil pengamatan berikut. Perhatikan baik-baik isi laporan ini. Ketika membaca, suaramu harus lantang dan jelas. Ya. Kalian baca laporan pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Setiap laporan pasti ada nama tempatnya. Nama tempat kita garis bawahi. Kemudian yang di bawahnya ada nama waktunya. Garis bawahi lagi. Objeknya. Yang nomor 3 kita garis bawahi. Pengamat. Siapa? Dimas. Kita garis bawah. Yang kelima ada hasil laporan. Nah, itu yang penting. Setiap laporan pengamatan sederhana pasti ada itu. Kenapa Miss kok ada hal seperti itu yang penting? Itu menunjukkan bahwa laporan-laporan yang sudah kita susun itu terstruktur, urut. Kan namanya laporan, ya. Urut memberikan informasi kepada pembaca. Yang D, ayo menjawab pertanyaan. Kamu sudah membaca laporan tentang pertumbuhan biji kacang hijau. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan laporan tersebut. Lalu kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah,
Tugas kalian untuk materi bahasa Indonesia yaitu untuk mengisi pada halaman 111 dari soal nomor 1 hingga nomor 5 dan menceritakan kembali isi laporan. Itulah tugas bahasa Indonesia hari ini ya. Ada dua, yaitu untuk yang poin D dan poin E. Kalau yang E itu menuliskan hal-hal penting pada laporan tentang pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, sampai di sini kita belajar bahasa Indonesianya. Jika ada yang kesulitan atau ada Miss kok susah sekali gitu, kalian bisa menghubungi Miss Yeni seperti biasanya. Semoga kalian di rumah selalu sehat. Miss akhiri untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.